Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza Masrurah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi Prodi Akuntansi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang statistik parametrik uji beda. Statistik parametrik adalah ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak, yang bertujuan untuk menguji hipotesis data variabel yang terukur. Uji beda atau t-test adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antar suatu variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, maka dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan by chance. One sample t-test adalah analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Sekarang kita langsung saja ke contoh kasus dari one sample t-testnya. Di sini, contoh kasusnya yaitu seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019. Peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa dengan nilai acuan 55 kg. Rumusan hipotesisnya, H0 sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. HA, nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kg. Dan sekarang kita langsung saja ke SPSS. Nah, pertama-tama kita harus mengimport datanya terlebih dahulu. Caranya, klik File, klik Open, klik Data, kita ganti menjadi Excel, klik Open, lalu OK. Kita ke variable view, desimalsnya kita nolkan. Nah, sekarang kita langsung saja ke pengujian data one sample t-testnya. Caranya, klik Analyze, klik Compare Means, pilih one sample t-test, lalu variabel berat badan kita masukkan ke test variabel. Test value-nya itu sebagai nilai acuan sebesar 55, klik OK. Ini dia output untuk interpretasi dari one sample statistik dengan jumlah sampel atau N, berat badannya itu sebanyak 10 orang mahasiswa dengan nilai rata-rata atau minnya 59 dengan standar deviasi 7,379 dengan standar error min 2,333. Untuk interpretasi dari one sample test value 55, T hitungnya itu sebesar 1,714 dengan degree of freedom atau nilai DF-nya itu sebesar 9, dengan sig totalnya adalah 0,121, dengan mean difference 4,000, dengan 95% confidence interval of the difference lower min 1,28 dan uppernya 9,28. Test value di sini 55, sedangkan di min-nya ini sebesar 59. Yang maksudnya adalah kenapa di sini 59? Karena nilai rata-rata 59 ini mendekati dengan nilai 55, yang artinya nilai rata-rata atau nilai min-nya 59 ini sama dengan nilai 55. Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan kriterianya adalah jika nilai signifikan total kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika nilai signifikan total lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sedangkan di data yang tadi, itu
signifikan totalnya adalah 0,121 yang berarti nilai signifikan totalnya itu lebih besar dari 0,05, yang artinya maka H0 diterima dan HA ditolak. Yang artinya nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Selanjutnya kita menggunakan T-tabel. Di sini, T hitungnya itu sebesar 1,714 dengan nilai degree of freedom sebesar 9. Nah, untuk kriteria atau pengambilan keputusannya adalah jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Langsung saja kita ke T tabelnya. Di sini tadi datanya itu DFV itu kan 9. DFV itu 9. Dan untuk mencari T tabel rumusnya adalah sama dengan alfa dibagi 2 titik koma DF atau degree of freedom. Alfa atau standar deviasinya sebesar 0,05 dibagi 2, sama dengan 0,025. Maka kita melihatnya hasilnya itu adalah dari degree of freedom atau nilai DF-nya itu sebesar 9, dan di kolom 0,025 itu adalah sebesar 2,26216. Yang berarti di data T hitungnya itu tadi sebesar 1,714. Sedangkan di T tabelnya itu sebesar 2,26216. Yang berarti T hitung kurang dari T tabel. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Yang artinya nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Selanjutnya, kita akan menguji two sample t-test. Two sample t-test digunakan untuk membandingkan apakah kedua rata-rata tersebut sama atau berbeda. Two sample t-test dibagi menjadi dua, yaitu pertama, independent t-test adalah analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Yang kedua, paired t-test adalah bagian dari uji hipotesis yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan seperti perbandingan nilai sebelum dan nilai sesudah. Langsung saja kita ke contoh kasus dari independent t-testnya. Nah, di sini contoh kasusnya seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB-YARSI kelas A atau kelompok 1 dengan kelas B kelompok 2, angkatan 2019. Pada kelas A kelompok 1, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan pada kelas B kelompok 2, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Variable value, kelompok 1 tidak menggunakan Excel, kelompok 2 menggunakan Excel. Untuk rumusan hipotesisnya, H0 sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 dengan kelompok 2. HA, kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Kita sekarang ke SPSS-nya. Untuk pengujiannya, pertama kita mengimport datanya, klik File, klik Open, klik Data. Kita ganti menjadi Excel. Klik Open. Lalu OK. Nah, ini kita ke variable view. Decimalsnya kita nolkan. Ke data view.
tidak menggunakan Excel, ini variabel kelompok tidak menggunakan Excel, dan menggunakan Excel kita ganti menjadi type numeric. Caranya, klik transform, record into same variables, lalu kelompoknya ini, variabel kelompok kita masukkan ke variables, klik Alt and U values, Alt-nya itu adalah tidak menggunakan Excel, U-nya itu adalah 1, add, Alt-nya yang kedua itu adalah menggunakan Excel, U-nya 2, klik add, continue, klik OK. Nah, selanjutnya kita ke variable view, type-nya kita ganti menjadi type numeric, karena datanya sudah berubah menjadi data kuantitatif. Kita kasih keterangan di value labels, value-nya adalah 1, labelnya adalah tidak menggunakan Excel. Klik add, value 2, labelnya adalah menggunakan Excel. Klik add, klik OK. Ke data view. Nah, langsung saja kita ke pengujian datanya, yaitu klik analyze, klik compare means, lalu pilih yang independent sample t-test. Untuk variabel nilai, kita masukkan ke test variables. Untuk variabel kelompok, kita masukkan ke grouping variabel. Kita klik define groups. Grup 1, kita masukkan 1. Grup 2, kita masukkan 2. Continue. Oke. Nah, di sini adalah outputnya. Untuk interpretasi dari grup statistik, nilai tidak menggunakan Excel, jumlah sampelnya yaitu sebanyak 15 orang dengan nilai rata-rata atau minnya 82,27 dengan standar deviasi 7,658 dengan standar error 1,977. Untuk nilai yang menggunakan Excel dengan jumlah sampel sebanyak 15 orang dengan nilai rata-rata atau minnya 88,60 dengan standar deviasi 6,663 dengan standar error minnya 1,720. Untuk interpretasi dari independent sample test, nilai equal variance assumption-nya itu adalah F-nya itu yaitu sebesar 0,310, nilai sig-nya 0,582. Untuk nilai T-nya itu min 2,416 dengan nilai degree of freedom atau nilai DF-nya sebesar 28 dengan sig totalnya 0,022, mean difference min 6,333, standard error difference 2,6212, lower min 11,702, uppernya min 0,965. Untuk pengambilan keputusan kriterianya, yaitu jika nilai sig totalnya itu adalah lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Yang artinya tidak ada perbedaan hasil belajar mahasiswa antara kelas A kelompok 1 dengan kelas B kelompok 2. Jika nilai sig totalnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang artinya ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Dan di sini kita lihat datanya, sig totalnya itu adalah sebesar 0,022. Yang berarti sig totalnya itu kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang artinya ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Selanjutnya kita menggunakan T-tabelnya. Di sini
ada T hitung sebesar min 2,416 dengan nilai degree of freedom-nya atau nilai DF-nya sebesar 28. Untuk pengambilan keputusannya atau kriterianya yaitu jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang artinya ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Jika nilai T hitung lebih dari T tabel, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Langsung saja kita ke T tabelnya. T tabelnya tadi degree of freedom-nya itu sebesar 28. Untuk kolomnya kita lihat di 0,025 dari 0,05 dibagi 2. Dan hasilnya adalah 2,04841. Yang berarti di data T hitungnya di sini min 2,416. Yang artinya nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang artinya ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Selanjutnya, contoh kasus dari paired t-test, yaitu sebuah perusahaan farmasi melakukan penelitian dari obat penurunan berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Nah, rumusan hipotesisnya H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya tidak ada pengaruh dari obat penurunan berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Yang HA-nya sama dengan ada perbedaan rata-rata. Nah, langsung saja kita ke SPSS. Untuk pengujiannya, pertama klik File. Untuk mengimport datanya, pilih Data. Lalu kita ganti menjadi Excel. Kita pilih datanya. Klik Open. Lalu OK. Di sini ada variabel berat sebelum dan berat sesudah. Kita ke variabel View. Decimalsnya kita nolkan. Nah, langsung saja kita ke pengujiannya. Caranya, klik Analyze. Klik Compare Means, pilih yang Paired Sample t-test. Di variabel berat sebelum, kita masukkan ke variabel 1. Berat sesudah, kita masukkan ke variabel 2. Lalu klik OK. Nah, di sini adalah outputnya. Untuk interpretasi dari paired sample statistik, berat sebelum memiliki nilai rata-rata atau min-nya itu 66,81. Dengan jumlah sampel atau N-nya sebanyak 16, dengan standar deviasi 6,656, dengan standar error min 1,664, dan di berat sesudah memiliki nilai rata-rata atau min-nya 61,94 dengan jumlah sampel atau N-nya sebanyak 16 orang dengan standar deviasi 6,403 dengan standar error 1,601. Selanjutnya, untuk interpretasi dari paired sample correlation,
menunjukkan hasil korelasi hubungan antara dari dua variabel berat badan sebelum dan berat badan sesudah. Dengan jumlah sampel atau N-nya itu sebanyak 16 orang, dengan nilai korelasi 0,899 dengan nilai sig 0,000. Untuk interpretasi dari paired sample test, dengan nilai rata-rata atau min-nya 4,875. Standar deviasi 2,941. Dengan standar error min 0,735. Lowernya 3,308. Dengan uppernya 6,442. Dengan nilai T hitung sebesar 6,6630. Dengan nilai degree of freedom atau nilai DF-nya sebesar 15, dengan sig totalnya adalah 0,000. Maka untuk kriterianya, jika signifikan total kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika nilai signifikan total lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dan di sini datanya untuk paired sample testnya itu signifikannya itu adalah signifikan totalnya adalah 0,00. Maka nilai signifikan total kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang artinya ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Yang artinya ada pengaruh dari obat penurunan berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Selanjutnya kita menggunakan T-tabel. Di sini T hitungnya itu sebesar 6,630 dengan nilai degree of freedom atau nilai DF-nya itu sebesar 15. Nah, untuk pengambilan keputusannya atau kriterianya itu jika nilai T hitung kurang dari T-tabel maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika nilai T hitung lebih dari T-tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Langsung saja kita ke T-tabelnya. Caranya sama. Di sini tadi untuk degree of freedom-nya itu sebesar 15 dan T hitungnya 6,630. Kita lihat di sini degree of freedom-nya itu sebesar 15 dan 0,025 hasilnya itu adalah 2,13145. Dari degree of freedom-nya 15 hasilnya 2,13145. Yang berarti nilai T hitung hitungnya itu lebih besar dari T-tabel. Karena di sini kan T-tabelnya itu 2,13145. Sedangkan di data ini itu adalah 6,630. Berarti kan nilai T hitungnya itu lebih besar dari T-tabel. Maka H0-nya itu ditolak dan HA diterima. Yang artinya adanya perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Yang artinya ada pengaruh dari obat penurunan berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Jadi itu saja pertemuan kita pada hari ini. Pada pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.